Halo semuanya, perkenalkan saya Florentiani Maria de Laura Bria dengan NIM 2308030029. Saya akan memaparkan materi terkait biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali. Baik, yang pertama itu kita masuk pada konsep dan rasionalisasi sediaan, di mana ada sediaan lepas tunda atau delayed release. Nah, sediaan ini merupakan sediaan yang melepaskan zat aktif pada waktu yang tertunda setelah pemberian obat. Nah, ini biasanya itu untuk melindungi lambung dari iritasi. Nah, contohnya itu seperti tablet salut enterik yang akan pecah pada pH alkali di usus kecil. Kemudian ada sediaan lepas lambat atau sustained release. Nah, sediaan ini dirancang untuk melepaskan obat secara bertahap dan konsisten dalam periode waktu tertentu atau periode waktu yang lama, gunanya untuk memperpanjang efek terapi. Kemudian ada sediaan lepas terkendali atau controlled release. Nah, ini untuk memberikan kendali presisi terhadap kinetika pelepasan obat. Nah, biasanya itu menggunakan kinetika ordenol untuk menjaga konsentrasi obat dalam rentang terapeutik selama 24 jam atau lebih. Nah, tujuan dari pembuatan sediaan pelepasan terkendali ini yaitu untuk mengurangi frekuensi pemberian obat, meningkatkan kepatuhan pasien, meminimalkan fluktuasi kadar obat dalam darah, dan juga mengurangi efek samping yang merugikan. Nah, untuk contoh sediaan yang di pasaran itu ada Glucophage extend release yang mengandung metformin, kemudian ada Procan sustain release yaitu yang mengandung prokainamid, dan juga ada Spansul kapsul. Kemudian kita masuk pada mekanisme pelepasan, di mana yang pertama itu ada sistem matriks. Itu yang pertama ada erosi. Nah, erosi ini di mana obat terdispersi dalam matriks polimer. Dan di mana matriks polimer itu dia mengandung obat. Nah, seiring waktu atau seiring berjalannya waktu, matriks polimer tersebut akan terkikis dan terdegradasi sehingga pada akhirnya akan melepaskan obat. Kemudian ada proses difusi di mana cairan tubuh itu akan masuk atau berpenetrasi ke dalam matriks yang bersifat hidrofilik ataupun hidrofobik. Kemudian dia akan melarutkan obat di dalam matriks tersebut. Kemudian obat akan berdifusi keluar melalui pori-pori dari membran tersebut. Nah, pelepasan obat ini dapat berupa pelepasan awal atau burst dan diikuti dengan pelepasan lambat. Kemudian yang kedua ada sistem membran atau reservoir, di mana inti obat itu kan dikelilingi oleh membran polimer yang tidak larut dan juga tidak mengembang. Sehingga kecepatan pelepasan itu akan dikontrol dari ketebalan dan juga permeabilitas membran. Di mana karena membran polimer itu tidak larut dan juga tidak mengembang, sehingga inti obat itu dia hanya berdifusi melalui membran atau pori-pori membran, dan obat tersebut akan dilepaskan ke lingkungan luar secara terkontrol. Nah, jadi untuk sistem ini membran yang akan mengontrol laju difusi obat, dan semakin tebal membran maka laju pelepasan itu semakin lambat, sedangkan semakin permeabel membran itu laju pelepasan semakin cepat. Kemudian ada sistem osmotik di mana ini menggunakan tekanan osmotik sebagai pendorong pelepasan obat yang konstan melintasi lubang kecil yang dibuat dengan laser pada membran semi permeabel. Nah, jadi lubang kecil itu dibuat dengan laser. Nah, jadi cairan dari saluran cerna itu akan masuk melalui membran semi permeabel ini ke dalam inti obat karena adanya perbedaan tekanan osmotik. Nah, karena ada perbedaan ini, maka terjadi peningkatan volume dan tekanan di dalam inti obat yang mengakibatkan obat tersebut akan terdorong keluar melalui lubang kecil secara konstan dengan laju yang dikendalikan oleh tekanan osmotik. Nah, jadi laju pelepasannya ini konstan dan juga dapat diprediksi, kemudian tidak dipengaruhi oleh pH di saluran cerna ataupun makanan, dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian kita melihat parameter BA/BE dan juga in vivo in vitro correlation. Yang pertama itu ada untuk BA/BE-nya sediaan lepas tunda. Kita lihat profil kadar plasma dan juga waktunya itu, di mana pada sediaan lepas tunda ini ada lag time, atau biasanya ini merupakan waktu tunda karena dia merupakan sediaan lepas tunda. Jadi Cmax-nya itu akan lebih rendah ataupun sebanding dengan sediaan konvensional karena pelepasannya itu dimulai lebih lambat. Nah, jadi Tmax-nya juga bisa saja lebih lambat tergantung dengan waktu tunda dan juga transit ke usus. Nah, untuk total paparannya itu seharusnya sebanding dengan sediaan konvensional. Kemudian untuk sediaan lepas lambat itu kita melihat profil kadar plasma dan waktunya itu, di mana Cmax-nya itu bisa
lebih rendah dibandingkan dari sediaan konvensional karena laju pelepasannya itu lebih lambat. Nah, jadi karena dia punya Cmax-nya itu lebih lambat, maka waktu maksimal untuk mencapai Cmax tersebut juga bisa lebih lambat. Nah, untuk keterpaparannya seharusnya itu bisa sebanding dengan sediaan konvensional. Nah, tujuannya di sini untuk mempertahankan kadar obat dalam rentang terapi yang lebih lama dan mengurangi fluktuasi kadar plasma dan juga mengurangi frekuensi pemberian. Kemudian ada sediaan lepas terkendali di mana kita melihat bahwa kadarnya itu stabil dan terkendali sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, untuk Cmax-nya itu dia moderat karena dirancang tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk Tmax-nya itu bervariasi karena dan bergantung sistem seperti difusi, osmotik, dan lain sebagainya. Untuk AUC bisa sama dengan lepas lambat dan lepas tunda. Nah, tujuannya untuk memberikan pelepasan obat yang terkontrol dan dapat diprediksi untuk mencapai efek optimal dengan keamanan yang lebih baik. Nah, kemudian kita masuk pada in vitro in vivo correlation, di mana ini merupakan hubungan matematis yang prediktif antara sifat in vitro, yaitu laju disolusi, dan respon in vivo melalui kadar plasma. Jadi yang pertama itu karakteristiknya itu ada level A, di mana ini merupakan korelasi dari titik ke titik dan merupakan kategori yang tertinggi dan yang paling kuat. Nah, level A ini akan menghasilkan hubungan antara laju disolusi in vitro dan juga laju input atau absorpsi obat itu secara in vivo. Nah, sehingga dia ini akan mencerminkan seluruh profil kadar obat dalam plasma secara utuh. Dalam model ini biasanya kurva disolusi itu dapat dipertukarkan dengan kurva absorpsi. Nah, sehingga manfaat regulasinya yaitu untuk memungkinkan pengajuan biowaiver atau bebas uji bioequivalensi in vivo untuk perubahan lokasi manufaktur. Kemudian yang kedua itu adalah level B atau korelasi berdasarkan momen statistik, di mana level B ini akan membandingkan performa sediaan dengan melihat nilai rata-rata waktu disolusi in vitro atau mean dissolution time dengan rata-rata waktu tinggal in vivo, yaitu mean residence time atau rata-rata waktu absorpsi. Nah, jadi korelasi ini tidak mencerminkan profil kurva plasma, di mana profil disolusi yang berbeda itu bisa saja menghasilkan nilai MDT yang sama, namun profil plasma in vivo-nya jauh berbeda. Kemudian ada level C yang merupakan korelasi satu titik level. Nah, ada yang merupakan tingkat korelasi yang paling lemah karena hanya membangun hubungan parsial, yaitu menghubungkan satu titik waktu disolusi, misalnya T-nya 50% ataupun T 90% dengan satu parameter farmakokinetik rata-rata, yaitu Cmax, Tmax ataupun AUC. Nah, jadi untuk kelas C ini dia tidak mencerminkan bentuk keseluruhan kurva standar plasma, padahal bentuk kurva tersebut adalah faktor kritis dalam penentuan performa obat. Nah, namun level C ini umumnya tidak dapat digunakan untuk mendapatkan biowaiver. Nah, kemudian kita masuk pada strategi formulasi dan juga evaluasi, di mana ada yang pertama itu faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis itu ada waktu transit dan juga pengosongan lambung, di mana keberhasilan sediaan itu dipengaruhi oleh gastric emptying time atau waktu pengosongan lambung dan waktu transit di usus halus. Nah, jika obat itu dilepaskan terlalu lambat dan sediaan melewati jendela absorpsi di usus atas, maka bioavailabilitasnya menjadi sangat rendah. Kemudian jika dipengaruhi oleh makanan, di mana jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan, maka dapat meningkatkan aliran darah hepatik dan juga meningkatkan pH saluran cerna, serta menurunkan laju pengosongan lambung, sehingga dapat mengubah profil kadar plasma obat. Kemudian untuk standarisasi studi BE itu dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama itu adalah kondisi puasa, di mana dilakukan minimal 8 sampai 10 jam sebelum pemberian obat untuk mendeteksi perbedaan formulasi secara sensitif. Kemudian jika digunakan bersamaan dengan makanan, maka
jika obat itu bersifat iritan atau memiliki formulasi khusus seperti dispersi padat, maka kita harus melihat risiko dumping dose ataupun interaksi obat. Kemudian ada keunggulan menggunakan sistem osmotik atau OROS itu, di mana mekanisme pompa osmotik ini relatif independen terhadap pH pada saluran cerna yang hidrodinamika dan juga keberadaan makanan, sehingga akan memberikan profil pelepasan yang paling konsisten. Kemudian ada yang kedua itu ada karakteristik obat yang ideal untuk pelepasan terkendali. Yang pertama itu ada waktu paru eliminasi, di mana idealnya itu 2 sampai 8 jam. Testingannya itu harus kurang dari 2 jam, perlu dosis untuk muatan besar. Nah, jika testingannya itu lebih dari 8 jam, maka bisa saja berisiko akumulasi toksik. Kemudian untuk ukuran dosis, di mana dosis lazim yang lebih dari 0,5 gram itu tidak cocok karena tablet itu akan menjadi sangat besar. Kemudian untuk stabilitas kimianya harus diperhatikan karena dia itu harus stabil pada spektrum pH di saluran cerna, yaitu pH sekitar 1 sampai 7 dari lambung, yaitu pH dari lambung hingga usus besar. Kemudian diperhatikan kelarutan dan permeabilitas, di mana kelarutan yang sangat tinggi ataupun sangat rendah itu akan sulit diformulasikan, sehingga kelarutan itu harus menengah dan permeabilitasnya itu tinggi. Seringnya itu biasanya digunakan BCS kelas 2. Kemudian untuk bobot molekul, di mana bobot molekul yang besar atau lebih dari 500 sampai 700 Dalton itu memiliki koefisien difusi yang rendah sehingga dapat sulit menembus membran polimer. Kemudian ada diperhatikan keamanan dan juga indeks terapi sempit dari obat untuk mengurangi resiko dose dumping, di mana obat dengan indeks terapi sempit seperti phenytoin, kemudian digoxin, theophylline, ini memerlukan pengendalian yang sangat presisi. Nah, jika membran polimer itu gagal, maka seluruh dosis yaitu 2 sampai 3 kali dosis konvensional itu terlepas sekaligus sehingga mengakibatkan resiko yang fatal. Kemudian ada evaluasi BE yang wajib dilakukan itu, di mana BPOM mewajibkan uji bioekivalensi in vivo untuk semua obat lepas lambat atau termodifikasi yang bekerja sistemik, gunanya untuk memastikan profil pelepasan tidak menyebabkan fluktuasi kadar obat yang berbahaya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton.